Selamat pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Pada kesempatan hari ini tepat pukul 11 di tempat ini melakukan doa atau pelimpahan jasa yang ditujukan untuk leluhur-leluhur yang aku maupun fotonya dititipkan di tempat ini. Kita panjatkan doa semoga terbantu untuk terkondisi telah di alam bahagia. Dan juga pada pagi hari ini tepat pukul 11 kita akan bersama-sama mengenang memperingati 49 hari wafatnya almarhum Bapak Bagio Wibowo, kemudian memperingati Tang Wijun 1 tahun meninggal, dan juga ada beberapa permohonan untuk leluhur. Semoga leluhur yang akan kita doakan terlahir di alam bahagia. Ahmad Nur Hadi yang meninggal 30 Januari 2025, Neng Ratna yang meninggal 21 Juni 2025, Luanggono Hadi Wijaya 9 Januari 2024, kemudian Alok Wan Hong 22 April 2022. Apabila leluhur-leluhur yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan, yang aku maupun fotonya di tempat ini belum terlahir, belum terkondisi di alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, pembawaan doa dan juga persembahan-persembahan ini sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada leluhur keluarga akan segera mengkondisikan leluhur yang kita doakan untuk terlahir di alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita. Aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senang yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu.
tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranmu. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika dalam pelukan ayah bunda. Kebahagiaan tak terhingga. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi guru yang terkasih almarhum dan almarhumah Bagio Wibowo 49 hari, Tang Wejun 1 tahun, Ahmad Nurhati, Neng Ratna, Luwanggono Hati Wijaya, Alok Wanhong, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi guru yang terkasih almarhum dan almarhumah Bagio Wibowo 49 hari, Tang Wijun 1 tahun, Ahmad Nurhati, Neng Ratna, Luwanggono Hati Wijaya, Alok Wanhong. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan ini, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi sajian kepada leluhur yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di kalangan masyarakat dan di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan masyarakat Buddhis ada kebiasaan atau tradisi turun-temurun sampai sekarang melakukan doa, atau di dalam istilah agama Buddha itu melakukan doa kepada yang telah meninggal. Itu istilahnya itu pelimpahan jasa. Ada lagi yang mengatakan patidana. Kenapa seseorang perlu dilakukan pelimpahan jasa untuk mendoakan yang telah meninggal? Karena secara pasti kita tidak tahu, tidak bisa melihat
alam kehidupan seperti apa yang ditempati oleh keluarga-keluarga yang telah meninggal atau meninggalkan keluarga ini, tidak tahu secara pasti. Memang ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan melihat leluhur itu di alam-alam yang lain, alam penderitaan, alam bahagia. Ada beberapa orang-orang istimewa, ada beberapa orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan melihat arwah-arwah itu di alam penderitaan atau alam bahagia. Ada beberapa riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang menyertai kenapa seseorang melakukan pelimpahan jasa atau doa itu hari-hari tertentu, hitungan-hitungan tertentu. Ada juga yang masyarakat Jawa itu pas keblaknya, hari-harinya, kemudian 3 harinya, 7 harinya, 40, kemudian 100, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun atau 1000 hari. Dari masing-masing perhitungan hari itu ternyata ada beberapa hal yang berbeda, disesuaikan dengan tradisi dan budaya dan kepercayaan seseorang. Di kalangan umat Buddha ada yang menggunakan satu riwayat kenapa 7 hari itu penting mendoakan orang yang telah meninggal. Itu ada satu riwayat, ada seorang ratu, sekalipun kesehariannya melakukan kebaikan-kebaikan, namun di saat detik-detik, ya, saat akhir mau meninggal itu terpikir hal-hal yang buruk, ya, detik terakhir mengalami kematian itu terpikir hal yang buruk. Sebagai akibatnya, sekalipun Sarinah melakukan perbuatan baik, di saat akhir meninggalnya itu pikirannya kacau, itu menyebabkan kelahirnya di alam yang tidak menyenangkan. Namun bukan berarti kebaikan yang dilakukan itu sia-sia, tidak. Terlahir di alam yang tidak menyenangkan, alam penderitaan, cuma 7 hari saja. 7 hari selesai, langsung terlahir di alam yang lain. Kemudian ada cerita yang lain, seorang biku itu malahan, ya, seorang biku menerima jubah baru, belum sempat memakai itu terburu meninggal, ya, terburu meninggal. Akibatnya dia melekat terhadap jubah barunya ini. Kemudian terlahir sebagai kutu yang hidup di jubah itu. Namun tidak lama, ya, cuma 7 hari saja. Kemudian terlahir di alam yang lain. Maka ada doa-doa itu, ya, selama 7 hari ini mendoakan agar kelahiran yang ke-8 nanti bisa melalui, bisa terhindar dari kelahiran-kelahiran yang buruk. Karena kita yakin arwah-arwah yang kita doakan saat itu juga tahu agar membentuk kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia karma baik melalui pikiran yang dimilikinya ini mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia. Itu dalam ada satu riwayat seperti itu di kalangan umat Buddha. Kemudian yang umum itu mendoakan itu 49 hari dalam tradisi Mahayana, ya. Kenapa dipilih 49 hari? Ditulis dalam Kisi Tiga Sutra. Apabila seseorang itu meninggal selama 49 hari, kebaikannya itu kurang memadai untuk terlahir di alam bahagia, dia akan cenderung untuk terlahir di alam penderitaan. Namun apabila 49 hari itu kebaikannya itu kurang, namun ada kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim doa dan pelimpahan jasa, itu membantu sekali leluhur itu untuk terlahir di alam bahagia. Ada selama 49 hari itu dijujuk hari 49 harinya saja. Ada yang tiap hari melakukan doa kepada leluhur yang telah meninggal. Ada yang 7 kali 7, ada kemungkinan pengaruh dari 7 hari. Tadi yang pertama tadi yang 7 kali 7 diakhiri 49 hari, ya. Kemudian ada 49 harinya. Karena 49 harinya hari yang menentukan sekali untuk terlahirnya arwah itu di alam berikutnya. Jadi sebagai rasa simpatik, rasa peduli kepada yang meninggal pada hari ini, maupun peringatan-peringatan yang lain kita tidak tahu, yang 1 tahun atau beberapa tahun, beberapa hari yang lalu, pada intinya membantu bentuk kepedulian yang hidup kepada yang terlihat,
untuk bisa melalui alam-alam yang tidak menyenangkan, untuk kita dorong agar arwah-arwah mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang dimilikinya, terdorongnya telah di alam bahagia. Demikian pula Bapak Ibu sudah meninggal kok disajikan makanan selengkap seperti ini. Ini sampai akhir pun juga tidak akan berkurang juga. Yang 3 jadi 2, kue-kue juga akan tetel. Itu tidak demikian. Yang meninggal sudah tidak membutuhkan lagi sebetulnya makanan-makanan ini. Di kalangan umat Buddha sebagai alat bantu, alat bakti, bagaimana mengkondisikan arwah itu tetap mempunyai perasaan bahagia. Perasaan bahagianya kenapa? Sekalipun saya sudah meninggalkan keluarga sekian puluh hari, beberapa hari, keluargaku yang hidup masih peduli, masih tetap melayani, masih setia kepadaku. Nah, kesetiaan melayani itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Tetap rukun sekalipun sudah saya tinggalkan, berbeda begitu ditinggal mati keluarganya itu tidak rukun, tidak harmonis, itu akan membantu kondisi ketidakbahagiaan arwah. Dengan ketidakbahagiaan itu mendukungnya juga telahnya di alam-alam penderitaan. Dan juga sebagai simbol menyeberangkan arwah yang telah tiada, ada yang kirim itu kapal. Kapal itu kan sarana untuk menyeberangkan. Menyeberangkan kemana? Ya, menyeberangkan satu tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman, menyeberangkan di alam-alam sana. Maka ada sebuah gata, gate para gate sama gate Buddhiswaha. Menyeberanglah ke pantai bahagia. Pantai bahagia mana? Ya pantai surga, pantai nirwana, ya, dan lain sebagainya. Istilah-istilah apapun yang intinya esensinya kita mendoakan leluhur untuk terlahir di alam-alam yang baik. Apa kebaikan dari memberikan leluhur kepada yang telah meninggal melalui doa-doa? Leluhur pun juga tahu, oh saya didoakan. Dia pun memberikan restu kepada yang ditinggalkan, keluarga-keluarga yang hidup, memiliki panjang umur, usia panjang, memiliki kesehatan, memiliki rezeki, kemakmuran, kebahagiaan. Ternyata diyakini dari suku bangsa manapun, leluhur itu masa ada kaitan erat dengan mereka-mereka yang masih hidup ini. Maka ada beberapa yang juga pergi ke kuburan bukan saja menabur bunga, namun minta doa restu kepada yang telah meninggal agar karyanya, tokonya maupun pekerjaan yang akan dilalui, misalnya mau mantenan, bisa lancar, tidak ada satu kendala dan halang apapun. Semoga niat baik dari keluarga yang ditinggalkan hari ini mendoakan, membaca sutra, dan juga persembahan-persembahan ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi leluhur. Dan kita bersama-sama tadi memohon berkah perlindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka apabila orang itu meninggal akan dijemputnya dan ditaruh atau ditempatkan di alam surga sucinya. Dan juga pada hari ini kami juga dimohon, ada salah satu keluarga yang meninggal hampir bersamaan, 4 orang ya, dalam satu keluarga itu meninggal hampir bersamaan dalam 1 tahun. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, apabila kita mempunyai anggota keluarga meninggal dalam waktu bersamaan seperti itu, alangkah menderitanya. Sebagai terusan terima kasih keluarga yang telah meninggal pada hari ini pun kita doakan semoga menjadi harapan yang meninggal telah di alam bahagia maupun yang ditinggalkan benar-benar menjadi kenyataan. Sadhu, sadhu, sadhu.